Saya Trisaktiono, penjabat Bupati Kulon Progo, berada di Q&A Tribun Jogja. Awal tahun 2023 kita mempersiapkan agar supaya masyarakat bergairah menyaksikan cerahnya peluang-peluang usaha dan ekonomi. Walaupun di tingkat dunia kita paham betul suasananya masih mendung, tapi kita punya optimisme. Indonesia beda dengan dunia, Yogyakarta dan Kulon Progo beda dengan dunia. Di celah-celah awan yang gelap masih ada sinar terang yang cerah, yang apabila pilot itu pinter memasukkan pesawatnya, pasti kita bisa terbang dengan baik, pesawat ekonomi kita bisa tinggal landas. Saat ini kita juga baru saja melaksanakan ATF, sehingga turis-turis dari Asia ataupun tetangga Asia kita undang ke Yogyakarta. Kemarin kita juga secara khusus mengundang 2 orang perwakilan dari Rusia. Setelah menyaksikan tarian Sugriwo Subrali di Bendung Tonegoro, kita sajikan durian. Saya pikir dia nggak mau, ternyata habis banyak. Ini contoh-contoh upaya-upaya kita menunjukkan pada dunia bahwa Indonesia, Yogyakarta dan Kulon Progo cerah dan indah untuk bisa dikunjungi, seperti itu. Wah, kalau di bidang sumber daya manusia, indeks pembangunan manusia kita meningkat dari 74,71 menjadi 75,36. Kemudian angka harapan hidup kita juga meningkat dari 75,28 tahun menjadi dari 75,27 tahun menjadi 75,28 tahun. Kemudian prestasi generasi muda ini juga mengalami peningkatan dari 60,53%, cukup banyak melompatnya, menjadi 73,23%. Sedangkan di bidang ekonomi, kemiskinan kita turun dari 18,38% menjadi 16,39%. Dan tingkat pengangguran terbuka kita juga menurun dari 3,69% menjadi 2,8%. Pendapatan per kapita penduduk meningkat dari 28.700.000 menjadi 29.680.000 rupiah. Kemudian di bidang sosial budaya, ini persentase pelestarian dan pengembangan budaya daerah meningkat dari 46,7% menjadi 52,08%. Kemudian terkait dengan tata kelola pemerintahan, ini pengelolaan keuangan daerah menurut BPK wajar tanpa pengecualian 9 kali berturut-turut. Selanjutnya untuk nilai akuntabilitas kinerja pemerintah daerah atau AKIP mendapatkan nilai A 5 tahun berturut-turut. Ini kira-kira beberapa hal yang dapat kita capai di Kabupaten Kulon Progo di tahun 2022 ini. Tentu masih banyak hal yang perlu kita dorong. Walaupun kemiskinan menurun, tapi menurut saya kemiskinannya menurunnya belum terlalu tajam gitu, sehingga kami berharap di tahun-tahun berikutnya termasuk 2023 ini kemiskinannya bisa turun lebih ekstrim lagi, ya, seperti itu. Nah,
Kalau program dan targetnya kita di tahun 2023 ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan percepatan pemulihan ekonomi masyarakat dan penguatan perlindungan sosial. Kita paham betul 2 tahun lebih kita berada dalam situasi yang sangat sulit. Bahkan di tahun 2020 ini kita sempat mengalami resesi ekonomi termasuk di Kulon Progo. Artinya resesi ekonomi itu ketika 2 triwulan tidak tumbuh ekonominya, minus, kita malah 4 triwulan nggak tumbuh ekonominya, minus hampir 1 tahun. Ini tentu saja bisa diperbaiki walaupun tidak disempurna di tahun 2021, di tahun 2022 masih ada sisa-sisanya dan ini akan kita selesaikan di tahun 2023. Selanjutnya yang kedua adalah mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berbudaya. Sekali lagi, kualitas sumber daya manusia itu memang baik soft skill-nya maupun hard skill-nya, keterampilannya, pengetahuannya maupun batiniahnya, dan juga berkarakter budaya Yogyakarta. Itu yang akan kita dorong di tahun 2023. Kemudian juga pembangunan beberapa infrastruktur di Kabupaten Kulon Progo, baik menggunakan dana APBN maupun dana dari DIY dan dari Kabupaten Kulon Progo. Intinya untuk interkonektivitas dan meningkatkan produktivitas baik pertanian, kemudian perdagangan dan industri seperti itu. Dan yang keempat adalah optimalisasi tata kelola pelayanan publik. Kita mengoptimalkan mulai dari tingkat kelurahan, digitalisasi juga kita mulai dari tingkat kelurahan, kemudian pelayanan di OPD termasuk mall pelayanan publik itu kita tingkatkan supaya masyarakat lebih mudah mengakses pelayanan publik yang kita berikan seperti itu. Kalau ditanya unggulan kita saat ini adalah akan mewujudkan Kulon Progo sebagai daerah yang siap berkolaborasi. Sebagai pintu gerbang di sisi selatan barat, kita berkolaborasi baik dengan Jawa Tengah sisi selatan maupun Jawa Timur sisi barat. Airport yang ada di Kulon Progo terlalu besar untuk hanya digunakan masyarakat Kulon Progo, bahkan terlalu besar untuk hanya digunakan oleh masyarakat DIY. Kita perlu mengoptimalkan keberadaan airport Kulon Progo karena untuk penumpang ini saat ini baru sekitar 25% dari kapasitas terpasangnya. Kemudian untuk kargo barang ini baru sekitar 5% dari kapasitas terpasangnya. Sehingga barangkali kalau kita bisa berkolaborasi dengan masyarakat Jawa Tengah sisi selatan dan Jawa Timur sisi barat, optimalisasi penggunaan infrastruktur publik yang luar biasa, YIA, ini dapat kita dorong supaya lebih optimal lagi. Banyak peluang investasi, mulai dari investasi pertanian. Tanah-tanah pertanian kita masih luas dan itu masih dikerjakan semi manual, sehingga manakala ada investor di bidang pertanian, kami akan dorong di situ. Kemudian di jasa perdagangan, kita sekali lagi sebagai daerah terbuka sangat membutuhkan jasa-jasa perdagangan maupun industri. Kita siapkan kawasan industri di Sentolo. Kemudian untuk jasa-jasa yang lainnya, untuk jasa-jasa tersier seperti perhotelan, restoran, kemudian tempat-tempat pariwisata, itu kita juga punya peluang. Baik di sisi utara, kalau sisi utara kita arahkan untuk pariwisata yang bersifat minat khusus, kemudian bersifat quality tourism karena daya dukung alamnya terbatas, sehingga kita tidak ingin pariwisata yang massal di sisi utara. Sedangkan di sisi tengah dan selatan ini kita bisa menampung investasi untuk kegiatan pariwisata yang bersifat banyak atau mass tourism.
Tengah dan Selatan daya dukungnya cukup mampu dan cocok untuk pariwisata seperti itu. Nah, tentu kami tidak bisa sendirian. Masyarakat yang menikmati, masyarakat yang melakukan, ya, masyarakat yang mempunyai kerentek, kemudian semangat untuk melakukan bagi dirinya. Dan kami dari pemerintah daerah ini hanya bersifat sebagai katalisator, maksimal sebagai fasilitator. Tugas kami memberikan katalisasi, mempercepat proses pemberdayaan, dan memfasilitasi apa yang masih diperlukan oleh masyarakat. Banyak hal-hal atau kegiatan-kegiatan yang masyarakat telah maju, kami hanya tuturi handayani. Tapi ketika masyarakat memerlukan bimbingan, kami juga sung tulodo di depan seperti itu. Mari kita bangun Kulon Progo dengan semangat kebersamaan, semangat gotong royong, semangat untuk berkolaborasi dengan semua pihak. Kami yakin dengan semangat gotong royong dan kolaborasi, Kulon Progo akan semakin maju lagi.